Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu sudah jadi fakta persidangan. Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3. Itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh Jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Tapi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah mau mancing-mancing ini Mas Jubir, OTT Morainim ya. Mungkin kita tidak bisa sampaikan saat ini karena ada sesinya tersendiri nanti. Kasihan Mas Budi sudah menyiapkan. Jadi kita akan bicarakan nanti, tapi bahwa betul ada kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangan di daerah Morainim, itu betul. Tapi secara lengkap nanti kita akan sampaikan di sesi berikutnya. Kalau dihabiskan sekarang nanti kasihan Mbak Tasya nggak pulang. Ini sama juga dengan yang pertanyaan tadi yang terakhir ya dari Mbak siapa yang membuat Morainim ya. Nanti kita akan jelaskan detail di sesi berikutnya atau tengah malam ini Pak Mas Budi. Bisa ya. Teman-teman bisa istirahat. Ini cepat-cepat ya. Yang kedua dari Mas Yus terkait pengembangan perkara imigrasi ex Wamen Silmi Karim ya. Ini juga sama tadi terkait pertanyaan dari Ainus ya. Memang pemeriksaan yang dilakukan untuk Silmi Karim itu kebutuhan penyidik karena yang bersangkutan pada saat peristiwa hari hanya itu kehadirannya di kantor di KPK kan sudah telat ya, artinya tidak bersamaan dengan proses yang
diamankan dengan pihak-pihak yang lain, sehingga memang kesempatan pertama dilakukan pemanggilan kembali tadi, atau kalau istilahnya bontah karena ini tahanan, dibontah oleh tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami. Tadi ada hasil-hasil konfirmasi kegiatan penggeledahan dan fakta-fakta terkait di proses tertangkap tangannya sendiri. Jadi karena memang waktunya sebentar dan sudah waktu itu dilakukan penahanan bersama yang lain, jadi memang ini diutamakan tadi untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian yang ketiga, Mas Yus tadi menanyakan untuk perkara notifikasi BRI ya. Ini sama nih Mas Wahyu juga ada. Ini ada irisan. Jadi betul mungkin sudah disampaikan oleh Mas Budi bahwa kita sedang membuka penyidikan baru, perkara baru, pengembangan dari perkara BRI. Jadi BRI itu ada proses penyidikan yang edisi BRI, kemudian dikembangkan lagi untuk saat ini perkara notifikasi BRI yang memang ditaksir untuk kerugian negaranya sekitar 2,1 triliun. Nah ini masih berjalan, kita belum bisa sampaikan secara detail karena memang baru dimulai. Tapi nanti ketika memang sudah ada update penetapan tersangka dan kegiatan-kegiatan lainnya, kita akan sampaikan di pemeriksaan di sesi berikutnya mungkin ya Mas Jufir. Kemudian beralih ke Mas Wahyu, ini sama tadi notifikasi BRI sudah. Yang perkara CSBI, ini betul memang sudah agak lama, tapi kami sudah melakukan beberapa update untuk kegiatan penyidikannya sendiri. Itu minggu depan atau minggu ini nih sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan pemeriksaan saksi dan mungkin beberapa juga terkait penyitaan. Penyitaan mungkin nanti akan diupdate oleh Mas Budi hasilnya seperti apa. Tapi bahwa kita berkomitmen untuk tetap menyelesaikan perkara ini, tadi sebelumnya sudah saya pernah sampaikan juga bahwa terhadap penanganan perkara carryover atau penyidikannya yang sudah sebelum tahun 2026 kita akan percepat dan akan kita tuntaskan untuk tahun ini. Jadi kami berusaha untuk secepatnya Mas Wahyu terkait perkara CSBI ini untuk kita lakukan penyelesaian. Begitu juga untuk yang tersangka 16 tersangka di penyidikan Pokmas dana hibah, ini sedang kita kebut juga. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita juga lakukan upaya paksa. Ini juga pernah saya sampaikan kemarin kalau tidak salah waktu yang imigrasi gitu ya. Jadi memang ini dalam waktu dekat kita juga akan lakukan upaya paksa. Akhir tadi yang Mbak ini ya, ini sudah sama tadi yang Bupati Muara ini, nanti kita akan sampaikan secara detail di sesi yang berbeda. Kemudian terkait pemeriksaan Selmi Karim, ya betul tadi memang ini kebutuhan penyidik karena memang di pemeriksaan awal waktu hari H tertangkap tangannya yang bersangkutan juga ditahan bersamaan dengan pihak-pihak yang lain sehingga ini memerlukan pendalaman lebih lanjut. Halo para wartawan, awak media dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong
Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak Bapak Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan?